Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi al-abraril kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif al-rabbaniyah wal lataif al-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rabbat al-ihsan wa wahdat ash-shuhur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Bangkalan dan seluruh jajarannya, Ketua dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhana Muhammad Khalid Bangkalan, para tokoh masyarakat, wisudawan dan wisudawati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara wisuda STAI Syekhana Muhammad Khalid angkatan ke-10 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya kira memang seharusnya lah tempat-tempat pesantren-pesantren terutama yang dilahirkan ulama besar itu tidak hanya cukup sampai tingkat aliyah, tapi juga sampai ke perguruan tinggi. Karena seperti pelajaran kita dalam I'anatul Talibin misalnya, bahwa termasuk fardu kifayah adalah qiyam ulum syar'iyyah ke tafsir wa hadits wa fiqh zaid mimma la budda lahu minhu wa ma yata'allaqu bihima. Merupakan fardu kifayah mengembangkan ilmu syar'iyyah, tafsir, fiqh maupun hadis lebih dari sekedar apa yang dibutuhkan.
dan juga yang terkait dengan ilmu-ilmu itu seperti nahwunya, dengan bahasa Arabnya, balaghahnya, dan semua. Dan ini merupakan fardu kifayah. Di berbagai negara juga seperti itu. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Sebelumnya adalah merupakan pesantren biasa, tapi bahkan merupakan masjid Qarawiyyin, kemudian menjadi semacam ma'had, akhirnya menjadi universitas pertama terbesar di dunia, menjadi Al-Jami' Al-Qarawiyyin. Kemudian juga Al-Azhar sendiri juga mulai dari masjid, dari ma'had, kemudian menjadi universitas terkenal di dunia. Karena itu saya berharap tempat-tempat pesantren yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh ini menjadi pusat-pusat ilmu, membangun ulum, membangun ulama, menjadi sumber ilmu dan sumber ulama, seperti di tempat pesantrennya Syekhana Khalid Al-Baghdadi, juga seperti Syekhana Hashim Al-Ash'ari, dan juga di tempat di mana kelahiran Syekh Nawawi Al-Bantani juga dibangun pesantren dan juga dibangun perguruan tinggi. Karena itu saya kira kita harus terus mengembangkan ini dan terus kita harus galak dan kita harus dukung supaya pengembangan ilmu-ilmu agama, ulum syar'iyyah ini menjadi lebih besar lagi dan tempat untuk anak-anak kita mengambil ilmu. Sejatinya prosesi wisuda merupakan sebuah momen yang sangat menggembirakan, karena saat ini para wisudawan dan wisudawati tengah merayakan satu pencapaian dalam hidup mereka setelah melewati perjuangan keras untuk mencapai prestasi akademik. Karena itu saya ucapkan selamat pada seluruh wisudawan dan wisudawati. Dan selanjutnya adalah babak baru bagi saudara-saudara untuk membaktikan ilmu bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas DPR tahun 2021, persentase penduduk yang menyelesaikan S1 hingga S3 pada 2021 meningkat 2,2% dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Namun demikian, angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh lulusan SMA dengan proporsi sekitar 32%. Presentasi lulusan pendidikan tinggi baru sekitar 10% sampai 12% dari 138 juta angkatan kerja pada tahun 2020. Artinya, para wisudawan dan wisudawati sekalian termasuk ke dalam jumlah 10 sampai 20% tersebut, dan ini patut saudara-saudara syukuri. Namun ini juga berarti bahwa kita semua masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja berpendidikan tinggi. Hadirin yang berbahagia, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan SDM, sumber daya manusia Indonesia, hingga tercapai SDM yang unggul. Atau bisa kita sebut sesuai dengan tema acara hari ini,
generasi emas berkarakter dan berwawasan global. Sungguh sebuah pekerjaan besar dan mulia yang harus kita wujudkan. Sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan besar kita adalah berkolaborasi. Kita butuh peran aktif lembaga pendidikan, termasuk dari kalangan pesantren, madrasah, dan sekolah tinggi untuk mencapai cita-cita ini. Setidaknya ada 5 tantangan utama bagi lembaga pendidikan tinggi untuk dapat berkontribusi secara konkret. Pertama, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Dan ini saya kira bukan hanya kebutuhan pembangunan, tetapi itu karena memang juga perintah agama, amrun dini syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah yang menciptakan kamu dari bumi, dan Allah juga menjadikan kamu sebagai pemakmur. Imaratul ardh itu merupakan tugas yang dibebankan Allah kepada kita. Memakmurkan bumi memerlukan kunci-kunci, mafatihul imarah, memerlukan asbabul imarah, sebab-sebab bagaimana bumi ini bisa dimakmurkan melalui sektor-sektor ekonomi, melalui juga sektor-sektor pertanian, perindustrian, dan sebagainya. Tapi kunci utama adalah sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, maka bagi kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan amrun dini syar'i ta'miri lil ardh, yaitu ilmu ini adalah untuk perkara agama, perkara syara dalam rangka memakmurkan bumi. Itulah sebabnya kita harus juga tidak boleh ketinggalan untuk mengembangkan ilmu selain ilmu ulum syar'iyyah, tapi juga ilmu yaitu pengetahuan dan teknologi, termasuk riset dan inovasi. Fondasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan adalah membaca. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk beriqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca sama Tuhan. Ulama menafsirkan bahwasanya membaca itu tidak hanya yang kita baca adalah huruful Qur'aniyah, huruf Quran, tapi al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat. Tapi ilmu-ilmu Allah yang termaktub, tertulis di dalam kehidupan yang nyata, di bumi, di laut, dan di udara. Ini semua adalah objek daripada bacaan kita. Dan arti qiraat menurut para ulama itu tidak artinya membaca, artinya mengeluarkan lafaz saja, melafazkan saja. Kalau membaca itu disebut tilawatul Quran, dibaca Allah. Tapi dalam
Al-qiraah itu tidak hanya membaca, tapi juga al-nazarah, melakukan perenungan, wa-tatallu, melakukan penelitian, melakukan riset. Karena itu arti qiraah mendorong kita untuk belajar, meneliti, melakukan penelitian, bukan saja yang termaktub dalam Al-Quran, tetapi juga yang termaktub dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan alam kita, darat, laut, udara. Patut kita sayangkan minat baca orang Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dalam arti membaca, yaitu hendak mengucapkan dengan lafaz saja. Menurut data UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Jadi sangat kecil sekali. Sementara kita sangat aktif di media sosial. Kalau di media sosial kita luar biasa bermedsos. Ya. Itu nomor 5 di dunia, tinggi kita untuk bermedsos. Makanya semua anak-anak sekarang bawa terus handphone, ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada yang punya 3. Ini harus kita perbaiki, jangan sampai kita menjadi bangsa yang kalau ibaratnya tong kosong berbunyi nyaring, bunyinya tapi bacaannya tidak. Itu dalam arti bacaan, bukan lagi, apalagi kalau dilakukan penelitian, melakukan riset, tenaga peneliti, tenaga riset kita lebih sedikit lagi. Hadirin sekalian, pengusaha iptek juga harus diimbangi dengan penguatan keimanan, nasionalisme, akhlak yang mulia. Ini saya kira bagian yang tadi disampaikan. Tujuannya agar pemanfaatan iptek benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Sementara kita tetap mampu menjaga identitas diri di tengah berbagai tantangan dunia modern. Yang kedua terkait dengan pengembangan pendidikan berbasis teknologi digital. Kita harus bisa memanfaatkannya secara optimal, terutama pada masa pandemi ini, sehingga proses pembelajaran akan terus berlanjut. Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan cara belajar secara tatap muka atau musyafahah bahasa pesantrennya, seperti diajarkan oleh para salafus salihun. Belajar dengan teknologi digital mempunyai kelebihan. Bisa dilakukan dengan jarak jauh, bisa belajar dari rumah, tapi bermusyafahah, yaitu bertatap muka, itu punya nilai yang lain. Karena para ulama dalam mengajarkan itu, kata ulama, ada yang diamrin mu'tad, dengan cara biasa menyampaikan, tapi ada juga bi ghairi mu'tad, dengan cara yang tidak biasa, yang memberikan, mengisikan ilmunya itu. Kata pesantren ada barokahnya, terutama dari guru, dari ulama yang madrasah syuyukh, yaitu yang sudah dibina oleh para masyayikh, itu ada karomahnya. Itu gunanya bermusyafahah, yaitu belajar langsung dengan muka itu. Seperti dikatakan oleh para ulama, al-ulum fi sudurir rijal. Ilmu itu adanya di hati tokoh-tokoh. Tsumma taqalat ila kutub, kemudian pindah ke kitab-kitab.
wa mafatihuha fi aidil rijal. Dan kuncinya juga kitab itu ada di tangan tokoh-tokoh. Ilmunya dari tokoh, dari rijal pindah ke kita. Tapi untuk bisa menguasai kitab itu juga kuncinya, mafatihnya fi aidil rijal. Karena itu belajar siapa langsung dari guru itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kalau kita menggunakan cara-cara pendekatan modern, itu kita menggunakan pendekatan al-akhdhu bil dini al-aslah. Saya itu begitu, mengambil bahagian yang lebih baik, tapi juga al-muhafazah al-tadi salih, belajar itu siapa itu menjaga ya, yang lama, yang masih baik, yang masih dua-duanya kita jaga dengan baik. Yang ketiga itu memfasilitasi para peserta didik untuk mengembangkan talenta serta mendorong kreativitas dan inovasi. Pemerintah telah membuka kesempatan untuk merdeka belajar. Sementara pendidikan tinggi harus responsif dan bijak di dalam penerapannya. Implementasinya menuntut pendidikan tinggi untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seraya memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang keempat, mengimplementasikan iptek sesuai dengan konteks dan kearifan lokal. Saya tadi sudah bagian program yang dikembangkan di sini. Saya mengenal Stais yang terlahir dari lingkungan pondok pesantren. Tujuan kehadiran pondok pesantren pada hakikatnya adalah juga untuk turut mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat di sekitar pondok. Melalui program pengabdian masyarakat, Stais dapat menerjunkan tenaga pengajar maupun mahasiswanya untuk terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pendampingan pada MKM. Seperti saudara-saudara tahu, sesuai dengan undang-undang, pesantren itu punya minimal fungsi 3. Pertama sebagai pusat pendidikan, karena memang pesantren didirikan untuk bahasa yang sering saya gunakan adalah i'dadul mutafaqqihin, yang menyiapkan orang-orang paham agama supaya bisa terus dilanjutkan. Kemudian juga sebagai pusat dakwah, mereka dakwah Islami. Dan yang ketiganya juga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang rendah. Kita ketahui bahwa dalam ajaran kita disebut dalam Jumu'ah fi alam al-Tariqi, menghilangkan kemiskinan itu juga bagian dari fardu kifayah. Sangat furudil kifayah atau darar al-mahsub min muslimin atau dhimmin atau mustaqmalin jai' lam yasil li halat al-ittirab atau alim atau hamid. Satu fardu kifayah itu adalah menghilangkan bahaya dari orang muslim maupun non-muslim, bahaya jai' kelaparan yang belum sampai pada tingkat kelaparan itu, sampai lapar itu, sampai tidak makan, bukan lagi fardu kifayah, fardu ain, awarin, berpakaian tidak bisa berpakaian, nahwihi atau bangsa kesulitan pendidikan, kesulitan kesehatan. Ini semua ciri-ciri kemiskinan. Itu dalam agama kita minimal fardu kifayah
bahkan bisa menjadi fardu ain. Karena itu menjadi kewajiban daripada lembaga pendidikan Islam untuk pesantren harus menjadi pusat-pusat pengembangan ekonomi umat, khususnya adalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Saya melihat potensi Kabupaten Bangkalan sangat besar, mulai dari pertanian, perikanan dan kelautan, industri batik hingga wisata halal. Apabila terus dikembangkan, potensi daerah Bangkalan dapat memberikan sumbang nyata dalam mencapai visi Indonesia ke depan untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Ini memang ambisius, tetapi ini sudah dicapai sendiri oleh Presiden sendiri bahwa Indonesia harus menjadi pusat produksi industri halal terbesar di dunia. Yang kelima juga memperluas jaring kerjasama baik dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, studi, hingga media baik di dalam maupun di luar negeri, seiring dengan terbukanya kolaborasi yang semakin luas, maka semakin terbuka pula wawasan global seluruh sivitas akademika STAIF melalui kolaborasi riset, tukaran pengajar dan mahasiswa, sehingga kesempatan magang dan praktik kerja bagi para peserta didik. Saudara-saudara sekalian, saya berharap Syekhuna Muhammad bin Khalid memberikan kontribusi yang semakin besar dan luas lagi untuk kemajuan bangsa. Apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan, para kiai, para pengajar, dan pengurus pondok pesantren Syekhuna Muhammad Khalid atas dedikasi dan amal saleh dalam mengantar dan membimbing para santri menjadi SDM yang saleh, cerdas, terampil dan mandiri. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga STAIF dapat terus mencetak lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan global, sekaligus mampu bersikap bersama, toleran, berjiwa sosial, dan menghadirkan kedamaian dalam pergaulan baik antara saudara-saudara sebangsa maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dhamma harus terus mengembangkan Islam dan rahmatan lil alamin, yang wasatiyah, yang tawassutiyah, artinya tidak berlebihan, tidak ifrat, tapi juga tidak tafrid. Jadi kita mabain dari ifrat dan tafrid. Ifrat itu terlalu berlebihan, tafrid itu sangat kurang, tidak punya perhatian, masa bodoh. Kita mengembangkan Islam menggunakan cara-cara yang santun, yang baik, cara-cara yang baik. Dan alhamdulillah sebagai bangsa kita dikenal di dunia sebagai bangsa yang toleran. Belum lama ini datang yaitu tokoh dari Majelis Ukama wal Muslimin, satu organisasi dunia yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, yang ketuanya dipimpin oleh Syekhul Azhar, Syekh Tantawi, datang ke Indonesia menemui saya dan menyatakan bahwa sekarang kaum
cendekia muslim dunia, ulama datang ke Indonesia untuk belajar, bukan untuk memberikan pelajaran. Kami ingin belajar tentang bagaimana Indonesia bisa hidup damai, toleran. Karena itu ini akan kita jadikan sebagai semacam acuan di dalam rangka membangun melalui Islam di dunia ini. Dan dia mengatakan, saya tidak zamannya lagi sekarang menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang adalah bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka para cendekiawan dunia, dari Mesir, dari Saudi, dari Emirat, mereka justru ke sini untuk belajar tentang bagaimana cara mengembangkan Islam dengan cara-cara yang wasatiyah, yang toleran, yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita pada semua saudara-saudara sekalian, ini harus menjadi bagian daripada cara kita mengembangkan pendidikan Islam adalah penanaman sikap-sikap wasatiyah, tawassutiyah, disebut sebagai tasamuhiyah. Itulah saya kira hal yang patut kita syukuri. Salah satu tugas yang tidak berat buat saya mengingatkan, pesantren juga punya tanggung jawab untuk menjaga umat dari berbagai bahaya, dengan mafasid wal adrar, dari kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang dihadapi. Salah satu yang sedang kita hadapi itu adalah yaitu musibah COVID-19. Masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi ini juga masalah agama. Kenapa masalah agama? Karena hifdzun nafs, para ulama mengatakan menjaga jiwa, menjaga diri itu menjaga kewajiban. Dan ulama mengatakan hifdzun nafs itu termasuk maqsadun minal maqasidil kubra di syariatil islamiyah. Salah satu menjaga jiwa, salah satu tujuan besar daripada tujuan besar syariat Islam. Maqasidus syariah itu termasuk hifdzun nafs, hifdzud din, menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzun nasab, menjaga keturunan, dan hifdzul mal. Ini hifdzul din, ini termasuk maqasidus syariah. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu tafsirnya ketika menafsiri khudhu hidrakum, siaplah menghadapi berbagai bahaya. Beliau mengatakan bahwa ayat tadullu ala wujubil hadri an jami' al-madad al-madnunah. Wajibnya ayat ini menunjukkan menjaga diri dari semua bahaya yang dikira akan datang. Ini kata beliau. وبهذا الطريق كان يقدر للعلاج. Dengan jalan ini maka berobat, kata Syekh Nawawi, wal ihtiraz 'anil wabah, dan menjaga diri dari wabah penyakit, wa 'anil julus tahta jidaril ma'in, duduk di bawah tembok yang miring, menjaga diri dari itu wajiban adalah merupakan kewajiban. Jadi wajiblah menjaga diri dari wabah, wajib berobat kalau sakit, wajib juga menghindar daripada tembok. Ini dalam rangka al-ihtiraz. COVID bukan lagi sesuatu yang
yang mazununa, bukan al-madruna, tapi al-madar al-mutayaqqan, bahaya yang diyakini, al-madar al-bayyinah, nyata bahayanya. Karena itu menjaga diri dari kufur adalah merupakan amr diniyun syar'iyyun himaiyun ihtirazi. Agama juga dalam rangka hima menjaga diri, ihtirazi menjaga diri, karena bagian dari kewajiban. Menjaga diri daripada kufur itu adalah menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, berjarak, kemudian melakukan vaksinasi. Ini merupakan kewajiban. Ini saya kira kalau kita melihat pandangan sahib muwafaqah itu mengatakan memaafkan bangkai bagi orang yang takut mati itu wajib. Walidzalika mata, kalau dia mati karena tidak mau memakan bangkai itu dalam keadaan seperti itu, dakhalat nar, dia masuk neraka. Ini sangat pentingnya kita menjaga diri dari berbagai bahaya. Ini merupakan bagian dari yang oleh para ulama. Karena itu saya minta ini juga bagi tugas kita menjaga umat dari bahaya yang mengancam kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.